kita berdoa bersama bahwasanya pertolongan kita dalam ibadah pagi ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang menaruh kasih setianya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita berbakti dan menyembah Dia. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Puji bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat pagi hari ini kita mau berdoa bersyukur kita yang terbaik bagi Allah kita. Kita mau siapkan hati kita, tubuh, jiwa dan roh kita
Selalu
Beri kemuliaan bagi Allah kita. Kita mau sama kanan kiri kita katakan shalom dengan salam nama sini shalom. Katakan kanan kiri. Kasih salam kanan kiri ya. Puji bagi Allah Tuhan. Pagi hari ini tidak membatasi ya sukacita kita, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Allah kita besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Perkara-perkara ajaib Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Biar kita mau terus katakan dan kita nyatakan bahwa Tuhan kita Allah yang besar. Haleluya. Tuhan akan memadatkan takarannya atas
setiap kita dan melimpahkan berkat. Mari Bapak Ibu kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kesempatan pagi ini Engkau memperkenan kami membawa persembahan untuk Engkau. Biarlah Engkau kuduskan dan bahkan Engkau berkati supaya persembahan ini sungguh-sungguh berguna bagi pekerjaan di tempat ini. Dan kami percaya sebagaimana kebenaran firman-Mu, orang-orang yang dengan tulus hati berbuat sesuatu, mempersembahkan sesuatu untuk Engkau, maka Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah. Oleh sebab itu kami yakin Engkau juga memberkati jemaat-Mu dan para pelayan-Mu, khususnya untuk Bapak Ibu Hadi yang saat ini Engkau sudah berkenan untuk memakainya menjadi alat Tuhan, mengambil persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Engkau yang memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih dalam Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan, untuk menguatkan, memberi sukacita, pengharapan, dan memberi pengertian baru di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang bertanggung jawab atas kehidupan setiap kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu, Allah yang tidak pernah membiarkan kami dipermalukan, Allah yang tidak berhutang dan selalu mengenapi janjinya atas setiap kami. Terima kasih Bapa, pemeliharaan-Mu sempurna, firman-Mu ya dan amin. Ajar kami bersyukur Tuhan, karena tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur, mengucap syukur di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Raja
Engkau juga Allah yang memperhatikan kehidupan kami dan seluruh kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan menyerahkan firman-Mu pagi ini dalam tangan. Roh Kudus, tolong setiap kami tanpa terkecuali dapat menangkap firman dan juga dapat terjemahkan dalam kehidupan kami untuk dapat kami lakukan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, kita bersyukur pagi ini bisa sama-sama ada di ibadah. Kita akan membahas satu tema yang diambil dari nats Injil Lukas pasal 18. Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai ayat yang ke-43 bisa ditampilkan judulnya enggak apa-apa. Ya, Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43 kita akan simak bersama-sama tentang satu perikop yang berjudul Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, dia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Ya, hari ini kita akan membahas satu tema yang boleh ditampilkan di layar, yang akan membahas tentang terang yang ada di dalam batin kita yang memancar. Sebelumnya ya. Nah, terang Kristus yang menembus mata hati. Ya. Ayat masnya kita ambil dari Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, dari mana nanti terang itu bisa masuk dalam hidup kita, dalam tubuh kita, dan bagaimana terang itu bisa memancar? Mari kita akan lihat satu persatu dari perikop ini. Ya, slide berikut. Kita melihat tiga hal penting yang ada dalam nats ini. Yang pertama yaitu pengharapan mesianis. Yang kedua, iman yang menyelamatkan. Yang ketiga adalah bahagianya mata batin yang melihat. Ya, bahagianya mata batin yang diterangi, ya, yang bisa melihat. Ya, kita akan melihatnya satu persatu. Pengharapan mesianis, ya. Pengharapan mesianis. Ketika Bartimius mengemis, dia mendengar orang banyak lalu lalang, lalu dia tanya, "Ada apa toh?" gitu ya. "Ono opo?" Nah, di situ orang banyak kasih info, Yesus orang Nazaret lewat.
Tapi aneh, dia berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku." Infonya orang Nazaret, tapi dia teriaknya anak Daud. Nah, ada apa dengan gelar Yesus anak Daud? Sehingga ini menjadi salah satu gelar yang sangat terkenal dan menimbulkan pengharapan mesianis. Apa itu pengharapan mesianis? Pengharapan mesianis adalah suatu pengharapan yang menimbulkan kuat kuasa Tuhan itu muncul dan menjamah hidup kita. Itu pengharapan mesianis. Ya. Kuat kuasa ya Tuhan itu muncul dan menjamah hidup kita. Nah, apa hubungannya dengan anak Daud? Ya, apa hubungannya dengan Raja Daud? Zaman itu ketika Raja Daud memerintah, itu kesejahteraan. Jadi Daud memerintah 7 tahun di Hebron. Ketika dia menjadi raja hanya 2 suku. Nah, setelah dipersatukan, lalu dia menghimpun kekuatan dengan menyatukan seluruh rakyat Israel. 12 suku itu ada dalam pusat pemerintahan di Yerusalem. Nah, zaman Daud itu, zaman jayanya Daud itu kesejahteraan rakyat meningkat luar biasa dan bisa merasakan kebutuhan roh dengan ibadah di Yerusalem, dengan di kemah suci itu, tapi dia belum bisa membangun bait Allah ya. Lalu kebutuhan jasmani, kebutuhan yang berkaitan dengan ya kampung tengah ya dengan kebutuhan sehari-hari tercukupi. Juga kebutuhan jiwani tercukupi. Karena apa? Ibadah waktu itu menjadi hal yang utama pada pemerintahan Daud. Jadi roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna, utuh. Nah, itu hubungannya gelar Yesus anak Daud dengan pengharapan mesianis. Lanjut. Nah, pengharapan mesianis ini adalah sebutan gelar yang mengingatkan bangsa Israel bahwa kuat kuasa nama Yesus itu membawa pemulihan bagi hidup mereka. Jadi ketika mereka sedang dalam kesulitan, ketika mereka sedang dalam tekanan masalah, ketika mereka sedang ada dalam penderitaan, jangan lupakan ada satu nama yang luar biasa, yaitu Yesus anak Daud. Nah, gelar Yesus anak Daud ini menarik kuasa Allah turun ke bumi untuk melawat orang-orang yang sedang dalam tekanan-tekanan yang ada. Nah, tekanannya apa? Kalau Bartimius tekanannya adalah dia terlalu miskin karena lama buta. Dia buta, jadi dia miskin, karena itu dia jadi pengemis. Dia tidak bisa berbuat banyak. Disinilah pemulihan itu dibutuhkan. Nah, masalah kita berbeda, tetapi jawabannya tetap sama, ada di dalam Yesus anak Daud yang membawa kuat kuasa pemulihan dalam pengharapan mesianis. Pengharapan kita apa? Ya, manusia yang kehilangan pengharapan, dia kehilangan masa depan. Nanti kita lihat berikut ya. Lanjut. Ya, ketika Bartimius disuruh maju, ya, ketika Bartimius disuruh maju, dibawa sama murid-murid itu ke depan, ke hadapan Yesus, dia ditanya, "Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu?" Rasanya aneh ya pertanyaannya ya. Lah lama buta lah mbok wis nggak usah ditakoni, langsung tumpangi tangan blek langsung sembuh gitu aja, kenapa mesti ditanya? Enggak, saudara-saudara. Ada orang yang senang dalam berkubang dalam masalah.
ada orang yang tidak mau dilepaskan. Jangan salah loh ya. Masih ingat kasus orang-orang yang tinggal di kampung pulau Jakarta yang mau dipindahkan ya? Ditanya sudah berapa tahun Pak kebanjiran? Oh kami dari tahun 70 lebih kami sudah kebanjiran. Nah kenapa enggak mau pindah? Seneng tinggal di sini, enak. Lah kan kalau kebanjiran, banjirnya sampai bukan cuma seleher ya, tapi sampai seatap aja kelelep. Tapi kenapa suka di sini? Enak. Kalau banjir tuh banyak yang membawa makanan, 3 kali sehari kami dipelihara, bantuan terus datang dan sebagainya. Ini orang-orang yang punya mental yang tidak mau dilepaskan ya untuk melihat masa depan yang baik. Nah ini sangat berbahaya kalau kita tidak punya pengharapan. Maka pertanyaan apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu, ini menantang kita. Apakah kita punya iman? Apakah kita juga punya mental yang baik? Apakah kita senang tertekan dalam tekanan-tekanan penderitaan dan kita tidak punya pengharapan? Itu seolah kita tinggal dalam kegelapan yang paling pekat kalau orang tidak mau dilepaskan dari masalah dan persoalannya. Ya, lanjut. Berikut. Nah, ketika kita melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, termasuk dalam kehidupan orang-orang di Israel zaman itu, iman menjadi unsur penting yang ada di dalamnya. Ada 5 unsur yang terkandung di dalam iman, yaitu pertama percaya, ya, kedua tulus. Ketiga itu setia. Seorang yang beriman itu setia. Seorang yang beriman itu teguh. Seorang yang beriman itu punya pengharapan. Jadi antara pengharapan mesianis dengan iman itu tak terpisahkan. Karena seorang bisa punya pengharapan kalau dia punya iman. Namun seorang tidak bisa punya iman tanpa pengharapan. Tidak mungkin kalau dia punya iman, dia tidak punya pengharapan. Itu tidak mungkin. Jadi ini 2 hal yang selalu terkait, berelasi kuat, ya, tidak terpisahkan. Lanjut. Nah, ketika kita melihat ada pengharapan dan ada iman yang terkait kuat, maka kita melihat bahwa iman dimulai dengan kesediaan untuk menerima. Maka pertanyaan, maukah kamu sembuh? Atau seperti pertanyaan, kamu mau saya berbuat apa? Kan ada orang ngemis, ya wis kak ono sak gelondong bae 10 juta ben aku setahun ra usah ngemis misalnya, ya. Saudara-saudara jangan salah loh ya. Pengemis-pengemis dari Brebes tuh rumahnya bagus-bagus loh, yang ngemis ke Jakarta ya. Pernah di Aiman, di Kompas TV dibahas ya, bagaimana rumah para pengemis itu ternyata mewah-mewah di desanya. Tapi mental ini tidak boleh ada dalam hidup orang-orang percaya. Nah, ketika seseorang mendengar kebenaran, bagaimana kebenaran itu menjadi pengetahuan baru. Pengetahuan baru akan mengubah sikap baru. Sikap baru akan membawa kita pada tindakan yang baru. Nah, ini iman Bartimius ketika dia menjerit, anak Daud kasihani aku. Walaupun digertak, walaupun dipenggak, wes meneng, ojo bengok-bengok, berisik amat. Tapi dia semakin keras berseru. Ini menandakan iman dia kuat untuk mengharapkan kuat kuasa Allah yang dia imani itu tidak cuma di awang-awang, tapi terulur menjadi realita, menjadi kenyataan. Nah, akhirnya dia berseru makin keras, anak Daud, kasihani aku. Ya, ini menandakan bahwa pengharapannya tidak putus, pengharapannya tidak pupus, pengharapannya tidak hilang. Nah, banyak orang menerima kebenaran,
tetapi belum mau merubah tindakan. Ya. Ini butuh penyerahan total. Karena apa? Seseorang tahu, oh itu benar. Seseorang tahu, oh itu membawa perubahan, tapi belum tentu orang mau ya menerima dan berubah. Lanjut ke slide berikut. Ini penting sekali yang bagian ini. Sikap iman, ya. Pada sikap iman ini kita belajar bagaimana ketika lanjut terus ya tadi yang terus. Sikap iman itu berrelasi kuat dengan terang Kristus yang ada di dalam hidup kita. Nah, terang yang menimbulkan pengharapan itu dari mana sih? Itu ya. Munculnya dari mana? Dari roh kita. Seseorang bisa punya pengharapan yang memancar, punya pengharapan yang kuat, pengharapan yang teguh, pengharapan yang tidak putus kalau terang Kristus itu ada di dalamnya. Nah, roh manusia itu pelita Tuhan. Amsal 20 ayat 27 yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Nah, dari roh kita dan bersatu ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka roh Allah tinggal di dalam roh kita, maka terang itu terpancar di dalam kita. Roh kita tidak padam. Roh itu akan menggugah iman kita. Roh kita itu akan membangkitkan pikiran kita. Roh kita itu akan membangkitkan dan mendorong sikap kita. Ayo maju, ayo bertindak. Maka kalau dia tidak bisa jalan karena mungkin orang banyak ngalangi, maka yang paling bisa dia perbuat adalah berteriak. Anak Daud, kasihanilah aku. Ya, ini dia perbuat. Nah, ada 3 unsur dalam pengharapan. Ini tidak boleh hilang, ya. Ada 3 unsur dalam pengharapan. Yang pertama adalah kerinduan. Jadi kalau tadi ditanya tidak punya kerinduan tidak bisa sembuh. Tapi karena masih punya kerinduan untuk melihat, maka Bartimius bisa sembuh. Yang kedua adalah masa depan. Ya, pengharapan selalu terkait dengan kerinduan, selalu terkait dengan masa depan, dan selalu terkait dengan hal-hal yang lebih baik. Ya, 3 hal ini tidak boleh lepas dari hidup kita. Seseorang paling malang adalah seseorang yang tidak punya pengharapan, karena tidak merindukan sesuatu yang baik, sesuatu yang lebih baik untuk masa depannya. Di sini kita melihat 3 unsur pengharapan itu harus melekat dalam hidup orang percaya. Justru di tengah-tengah pandemi, justru di tengah-tengah banyak masalah dan persoalan yang muncul akibat COVID-19 ini, ya, corona ini, banyak ibu-ibu yang jengkel manggilnya bukan corona ya. Ini si coro ora ilang-ilang katanya ya, si coro ora ilang-ilang. Nah, justru dalam tekanan-tekanan saat inilah kita tidak boleh pernah kehilangan pengharapan. Pengharapan itu membangkitkan, menyalakan roh kita. Roh akan menyalakan pikiran, akan menyalakan kemauan atau kerinduan, dan roh itu akan mendorong kita kepada tindakan. Berbuat sesuatulah. Jangan diam saja, ya, jangan nerimo, tidak mau berbuat apa-apa gitu ya. Nah, cara pandang kita akan hari esok itu akan sangat mempengaruhi, ya, akan sangat mempengaruhi daya juang kita. Karena itu, ketika kita punya pengharapan, maka cara pandang hari esok itu akan menentukan daya juang dan menentukan masa depan kita. Mari kita baca sama-sama ya. Cara pandang kita akan hari esok jauh lebih penting ya. Ini supaya mengingatkan kita ini tidak boleh ya, di tengah penderitaan, di tengah pandemi atau di tengah tekanan malah
ngelokro, malah tidak berjuang untuk melihat masa depan yang lebih baik. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Cara pandang kita akan hari esok jauh lebih penting karena akan menentukan daya juang hidup kita menghadapi masa depan. Koyoke masih setengah-setengah ya. Sebelah kanan dulu ya. Baca kuat supaya kita punya keyakinan untuk berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Amin. Loh, kok koyoke sing amin malah sebelah kiri malahan ya. Yang sebelah kanan enggak ya. Ya sebelah kanan ya. Baca kuat-kuat. 2, 3. Ya, jangan kalah sama Bartimius ya. Daya juangnya kuat sehingga ketika orang ngalangi, wis meneng, ojo ribut-ribut, malah dia semakin keras berseru. Ya, sebelah kiri. 2, 3. Cara. Ya, masih 60 watt ya, belum kuat. Sekali lagi 2, 3. Cara loh, daya juang tuh kan doa yuk daya juang. Ya toh? Kita berseru pada Tuhan, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Ini daya juang loh, ya toh. Kalau kita tidak punya daya juang, berdoa wegah, kebaktian wegah, baca firman Tuhan ora tahu lah piye mau mengalami kuat kuasa Tuhan, makin lemah iman kita. Ya, mari kita belajar melihat bahwa dalam hidup kita pengharapan mesianis itu pengharapan yang membawa kuat kuasa Allah turun menjamah kita, menolong kita, tahu segala persoalan, masalah, tekanan yang sedang kita hadapi. Disitulah pengharapan mesianis penting. Pengharapan mesianis tidak ujuk-ujuk, pengharapan mesianis berhubungan dengan iman kita. Iman dan pengharapan selalu menjadi dua sisi yang tidak terpisahkan. Dan cara pandang kita akan masa depan kita itu lebih penting karena akan menentukan daya juang. Amin. Nah, bagian yang terakhir, bagian berikut. Lanjut, ganti slide. Bagian penyembuhan ini dikatakan bahwa melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkanmu. Ya. Ketika ditanya, Bartimius jawab, aku mau sembuh, aku pengen melihat. Nah, dari sinilah Yesus menjawab, imanmu telah menyelamatkanmu. Seketika itu juga melihatlah Bartimius lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Dari mana seseorang bisa memuliakan Allah kalau dirinya tidak merasa ada pertolongan Tuhan, ada jamahan kuat kuasa ilahi? Dari mana seseorang bisa memuliakan Allah kalau dia tidak pernah merasakan pertolongan Tuhan? Nah, disinilah kita orang-orang percaya kepada Kristus jangan cuma seneng dengar kesaksian orang, tapi diri sendiri juga harus bersaksi bahwa kita pun juga pernah mengalami. Bukan cuma pernah, kita pun sering mengalami, bahkan setiap hari anugerah Tuhan tidak putus dalam hidup kita. Mungkin kerinduannya belum dikabulkan semuanya, tapi kerinduan itu bisa terwujud ketika kita terus punya pengharapan. Nah, saya ingin sedikit menggambarkan kerinduan itu ada digenapinya, tidak ada yang ketika saya pengen Tuhan menolong kalau sudah waktunya. Saya pengen punya rumah sendiri sudah lama. Ya, nah
ketika saya berdoa untuk hal ini, lama, mungkin sekitar 10 tahun ya, saya karena ngontrak terus di Bandung itu saya rasanya sedih karena ya tidak berdaya kalau terlalu banyak yang rusak, kita mau dandani atau mau memperbaiki banyak, itu kehilangan banyak uang. Nah akhirnya saya berdoa. Nah satu saat saya tuh berdoanya begini, Tuhan, aku pengen punya rumah yang kalau misalnya toh masuk gang tidak jauh dari jalan raya. Andai kata malam saya pulang dari pelayanan pun kalau terpaksa naik angkot atau naik kendaraan umum, saya tidak terlalu jauh, andai kata harus jalan kaki. Nah, kerinduan ini kan sudah lama. Satu kali saya dapat tawaran. Nah, terus saya ngomong, Tuhan, kalau memang ini Engkau kehendaki aku punya, maka ini jadi bagianku. Nah saat itu saya cuma pegang 150, saudara-saudara ya. Itu rencananya buat renovasi rumah. Rumah yang di Telogosari mau saya renovasi. Tapi kok rasanya saya tergerak untuk pindah ke tempat yang lebih depan ya, karena kalau di perumahan itu susahnya ketika zaman belum pandemi itu setengah 7 sampai jam 8 itu koyo semut dan susah sekali untuk keluar. Untuk keluar aja bisa seberapa jam sampai setengah jam. Nah karena itu saya berdoa, Tuhan kasihlah rumah yang dekat jalan raya supaya kami kalau keluar tidak sulit. Ini kan lama saudara. Nah ketika saya satu saat ditawari begitu, saya ngomong sama pemiliknya, saya nih punyanya cuma segini ya, kan harganya sekitar 350 lah sama surat-surat dan sebagainya. Nah saya cuma punya 150, kalau boleh saya bayar dulu segini, nanti kurangnya saya akan usahakan dalam pelunasan ketika surat-surat semuanya selesai. Nah ini kalau menurut bahasa Yunani ada waktu penggenapan Tuhan tuh 2 macam. Ya, kalau waktu dalam bahasa Yunani kan ada 3 macam, kronos, kairos, dan pleroma atau plero. Nah, kalau waktu yang berkaitan dengan penggenapan Tuhan itu 2, kairos atau plero atau pleroma tadi. Nah, kalau sesuatu yang sudah dirindukan lama, lalu Tuhan genapi, ini namanya plero atau pleroma, PLEROO. Ya, kalau dalam kepanjangannya pleroma atau plero. Nah, bagaimana dengan kairos? Kairos tuh bisa saat kita mengambil kesempatan, seperti Bartimius ini mengambil kesempatan, mosok Yesus bisa menyembuhkan orang-orang gila, bisa menyembuhkan orang, mosok menyembuhkan saya yang buta, tidak bisa. Maka ketika dia mendengar Yesus orang Nazaret lewat, dia teriak lebih keras, menggunakan kesempatan yang mungkin tidak terulang. Ini namanya kairos. Ya, kesempatan yang mungkin satu-satunya kesempatan atau kesempatan yang jarang, ya, ini namanya kairos. Nah, waktu dan kesempatan ini adalah 2 hal yang harus menjadi perhatian kita. Bagaimana ketika kita melihat Bartimius sembuh, ternyata dia menjadi orang yang mata batinnya terbuka. Kenapa mata batinnya terbuka? Mata batinnya terang karena dia bisa bersaksi mengikuti Yesus dan memuliakan Allah. Saya ingin Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai jemaat dan sebagai orang percaya, kita semuanya ingin punya satu kerinduan, bahwa ketika kita mendengar kesaksian orang mengalami banyak mujizat, mengalami kuat kuasa jamahan Tuhan, jangan kita lebih sering jarine kae, kata itu, kata bu itu, kata pak itu. Lah menurut kamu gimana? Lah embuh, wong saya ndak pernah ngalami. Jangan.
Kita bisa berdoa dan berkata kepada Tuhan, Tuhan Engkau bisa menolong Pak A, Pak B, ya bisa menolong siapa-siapa, saya pun ingin mendapat lawatan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Amin. Ya, kita tidak sampai kelewatan seperti Bartimius tidak mau melewatkan kesempatan ini. Ya, bagian terakhir. Slide berikut, bagian terakhir. Pemulihan yang Tuhan berikan itu menyangkut 3 bagian, ya. Bahwa terang ilahi itu menembus, pertama adalah yang ditembus rohnya. Kenapa roh? Roh itu adalah God atau God consciousness. God consciousness ini adalah kesadaran akan Allah yang membawa kita kepada sesuatu yang ilahi, sesuatu yang membawa terang dalam hidup kita. Nah, kalau terang Kristus ada dalam roh kita, maka roh itu akan menerangi jiwa kita, membangkitkan jiwa, kan pikiran, ya, kemauan, pikiran, perasaan. Nah, kalau ini dibangkitkan oleh roh kita, maka kita tidak akan nyimpen terang untuk diri sendiri. Kita diberkati, pasti kita pengen memberkati orang. Kita dilawat Tuhan, pasti kita pengen orang lain pun mendapat lawatan Tuhan. Nah, disinilah Bartimius menjadi orang yang tidak menyimpan terang Kristus itu. Kesadaran rohnya untuk membagikan sesuatu yang dia miliki, dia alami, itu ada. Lalu jiwa ini self consciousness itu berkaitan dengan hal-hal yang membawa kita dapat mengintrospeksi diri, kesadaran introspeksi diri. Adakah selama ini apa yang menghalangi saya untuk menerima berkat Tuhan, menerima lawatan Tuhan, menerima kuat kuasa Tuhan? Malas berdoakah? Malas membaca firmankah? Malas untuk bersekutu, ya? Lah, nek kita ndak pernah berdoa, ndak pernah baca firman, ndak pernah ibadah, mau mengalami kuat kuasa Tuhan, bagaimana? Mungkin Tuhan beranugerah memberikannya, tapi tidak seterusnya. Ya, sekali-sekali bisa orang tidak percaya mendapat kesembuhan, ya, bisa mendapatkan hal itu. Tapi kalau kita berharap anugerah Tuhan terus melawat kita, mencukupi sesuai dengan kebutuhan yang sedang kita inginkan, sedang kita rindukan, di situ kita tidak bisa, ya, kita tidak bisa untuk mengharapkan anugerah itu bekerja kalau tanpa kita berusaha. Ada bagian Tuhan yang menurunkan berkat anugerah, ada bagian kita yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada anugerah. Ya. Nah, tubuh atau word consciousness ini kesadaran yang membawa manusia dapat menikmati segala ciptaan Tuhan, segala yang ada. Saya pernah bertanya kepada seseorang, ya, makan banyak sekali. Terus saya tanya, Pak, mangane kok cepet-cepet kenapa? Saya tuh makan pokoknya wareg, wis ora iso ngrasake, pokoknya mah kenyang, ya. Lah, makanan kalau dirasakan, dinikmati dengan itu kan enak, Pak. Wah, kalau saya mah ndak model nikmati. Yang penting saya wareg. Ini salah, saudara. Hidup itu bukan demikian. Sekalipun sego sambal sama bakwan, jagung atau bakwan sayur, ya. Tapi makan anget-anget kalau kita menikmatinya tidak asal wareg, itu beda loh dengan orang yang tidak pernah menikmati. Terus ketika kita berada di satu tempat pemandangan yang indah, apik yo pemandangannya, ya, di sini bagus. Kalau saya itu tidak bisa ngerasa ke pemandangan bagus atau enggak, yang penting saya mah masih hidup, cukup untuk makan. Tidak bisa begitu, saudara-saudara. Ya, dalam hidup kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Tiga-tiganya ini terpelihara sempurna.
Kalau kita punya kesempatan menikmati anugerah Tuhan dengan melihat keindahan alam, keindahan sekitar kita, barangkali tidak terlalu jauh dari Semarang, kita bisa menikmati. Oh, itu luar biasa, ya. Kalau kita bisa punya rasa introspeksi diri dan kita mengerti apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita, oh, itu juga hal yang luar biasa. Mari kita terus berkata kepada Tuhan bahwa pengharapan mesianis dan iman saya akan membawa terang Kristus kepada orang lain. Itu tidak pernah surut, ya. Artinya, ketika kita mendapat jamahan kuat kuasa Tuhan, mendapat pertolongan Tuhan melalui iman dan pengharapan kita, kita juga mau membagikan apa yang telah kita dapatkan, ya. Nah, bagaimana kita merasakan ciptaan atau merasakan keutuhan lawatan Tuhan itu sempurna? Kalau roh, jiwa, dan tubuh kita dapat merasakan semuanya terpelihara sempurna. Nah, dengan demikian kita bisa membagikan terang yang dimulai dari roh kita, diterangi oleh roh Allah. Lalu iman kita terus membawa pengharapan untuk menyalakan terang itu dalam hidup kita, dan kita mau membagikan kepada orang-orang lain yang membutuhkannya. Kiranya Tuhan menolong kita, ya, untuk tidak lepas atau tidak putus pengharapan, dan kiranya Tuhan terus membangkitkan pengharapan yang kuat dalam anugerahnya. Kita tetap mendapat lawatan Tuhan, ya. Kita akan nyanyikan puji. Sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dengan Allah Roh Kudus menyertai